البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membahas poin yang ke-257 ke-256 sebelumnya, berhubungan dengan Nabi siapa? Hendak ya Nabil Nabi Zakaria. Baik. Apa pekerjaan beliau? Sebagai tukang kayu. Nah, siapa putra beliau? Yahya. Nah, beliau diberi karunia Yahya ketika muda atau ketika sudah tua renta? Ketika sudah tua. Nah, apa doa beliau? Ketika meminta kepada Allah keturunan, padahal beliau sudah tua. Doanya bagaimana? Ijlis. Soal anda Hudzaifah. Apa doa beliau ketika meminta keturunan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baik. Karena yang memberikan keturunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pergi ke Gunung Pamukus atau ke Gunung Bromo atau yang lainnya minta keturunan. Tapi mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta kepada orang pintar, karena yang mampu memberikan keturunan Allah saja. Baik, sekarang kita masuk pada poin ke-257. Man huwa an-nabiyyu alladhi amarahu Allah an ya'khudha al-kitaba bi quwwah. Siapa itu nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengambil Alkitab dengan kuat, ya. Tidak setengah-setengah, tapi ambillah kitab dengan kuat. Pegang erat-erat, jangan sekali-kali naam ditinggalkan. Wal jawab Yahya ibnu Zakaria sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Yahya ibnu Zakaria, putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Yahya, wahai Yahya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhil kitaba bi quwwah, ambillah Alkitab dengan kuat. Wa atainahu al-hukma sabiyya, dan kami berikan kepada dia hukum dalam kondisi dia masih anak-anak. Ini merupakan keutamaan Nabi Yahya alaihissalam, walaupun dia masih berupa sabi, belum balik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di sini wa atainahul hukma,
kami berikan kepada dia al-hukum. Tayyib, kita baca apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada ayat yang ke-12 ini dari surat Maryam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada Nabi Zakaria, "Afanillah ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang namanya Yahya. Jadi penetapan nama Yahya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya akhwani fillah lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami tidak atau belum pernah menjadikan nama tersebut akhwani fillah nama untuk seorang pun sebelum dia. Baik, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ai lam yusammi hadzal isma qablahu ahad. Nah, jadi makna lam naj'al lahu min qablu samiyya, yaitu belum pernah diberi nama dengan nama tersebut dan sebelum apa? Sebelum Nabi Yahya ini. Dan yang memberikan penamaan Yahya akhwani fillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan penamaan yang sesuai dengan keadaannya. Baik. Di mana dia betul-betul hidup. Nah, hidup yang secara zahir, demikian pula hidup secara batin, di mana hatinya hidup dengan ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala angkat beliau menjadi nabinya. Dan ada kemungkinan makna yang lain untuk lam naj'al lahu min qablu samiyya, yaitu kami belum pernah menciptakan yang sebelum Yahya ini yang semisal dengan dia. Sehingga pada makna yang kedua ini terkandung berita gembira untuk Nabi Zakaria bahwasanya anaknya tersebut akan memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, yang mengungguli orang-orang sebelumnya. Yang tentunya keumuman ini dikhususkan pada nabi-nabi yang datang nas bahwasanya mereka lebih utama darinya, seperti Ibrahim, Musa, Nuh, dan alaihi wassalatu wassalam. Yang mereka ini tentu lebih mulia dari Yahya berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ini sebelum Nabi Yahya lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kabar gembira kepada sang ayah. Dan kemudian setelah lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Yahya tersebut pada ayat ke-12 yang disebutkan dalam poin ini yang kita pelajari, yaitu ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Nah, yaitu tatkala Yahya sampai pada umur di mana dia sudah memahami perkataan, sudah paham untuk diajak bicara, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dia untuk mengambil Alkitab dengan quwwah, yaitu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Dan kata beliau, yaitu Imam As-Sa'di rahimahullah, kesungguhan dan kekuatan dalam mengambil Alkitab itu bagaimana? Apakah dengan menggenggam, meremasnya? Tapi yang dimaksudkan di sini tidak seperti itu. Nah, Imam As-Sa'di mengatakan wa dzalika bil ijtihadi fi hifdzi alfadhi wa fahmi ma'anihi wal 'amali bi awamirihi wa nawahi. Hadza tamamu akhdhil kitabi bi quwwah. Yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menghafal lafadznya. Kenapa kita baca penjelasan ini? Karena penting
Sebab kita pun ikhwani fillah dituntut untuk mengambil Al-Quran ini dengan kuat, sebagaimana Nabi Yahya diperintahkan. Yaitu dengan sungguh-sungguh dalam menghafal lafaz-lafaznya. Hafal lafaz-lafaznya. Dan di antara salah satu metode seorang menambah mufradat al-fanifillah, ya sambil menghafal Al-Quran, dia melihat lafaz-lafaz yang baru, kemudian cari tasrifannya, dia catat, sehingga dia menghafal Al-Quran juga sambil berusaha menambah kosakata bahasa Arab. Karena hafalan Al-Quran al-Fanifillah ghayah, merupakan tujuan, bukan hanya sekedar wasilah. Sehingga usahakan ada hari-hari dia menghafal ayat walaupun satu, walaupun dua atau lebih. Ini untuk para aba, para ummahat, dan ikhwah yang lain. Untuk apa? Memiliki semangat menambah hafalan Al-Quran walaupun ayat demi ayat. Adapun para thalabah tentunya harus lebih dari itu, memiliki semangat agar hari-harinya kosong dari memiliki tambahan hafalan. Atau kalau dia tidak menambah, ya semakin bertambah kuat. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin atau bahkan kurang. Baik. Fadzalika bil ijtihad fi hifdzi al-fadhi, yaitu sungguh-sungguh dalam menghafal lafaz-lafaznya. Diulang-ulang dalam lisan kita sehingga betul-betul ringan terucapkan. Fa fahmi ma'anihi, dan sungguh-sungguh dalam memahami maknanya. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita pahami, dan tidaklah kita belajar bahasa Arab kecuali untuk bisa memahami Al-Quran. Bukan untuk mendapatkan titel sarjana sastra Arab dan seterusnya. Tapi kita berusaha mempelajari bahasa Arab untuk kita bisa memahami Al-Quran. Itu poin terpenting. Kenapa? Karena dengan niatan itu kita belajar bahasa Arab akan bernilai besar. Wal amali bi awamirihi wa nawahih, dan beramal dengan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan larangan-larangan yang di dalam Al-Quran. Ya, perintah kita tunaikan, larangan kita jauhi. Hadza tamamu akhdhil kitab biquwwah, dan inilah kesempurnaan mengambil Alkitab dengan kuat. Dan Nabi Yahya akhwanifillah betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau menghafal, memahaminya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau az-zaka, ya, kecerdasan. Berikan kepandaian kepada Yahya ini yang tidak didapati pada selain beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, wa atainahu al-hukma sabiyya. Kami berikan kepada dia al-hukm dalam kondisi dia masih anak-anak. Kata Imam As-Sa'di, ai ma'rifata ahkamillahi wal hukma biha wa huwa fi hali sigharihi wa sabah. Yaitu kami berikan kepadanya pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah. Ini maksudnya. Kami berikan kepada Yahya ini pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah dan berhukum dengannya. Dia tahu hukum dan dia berhukum. Ini yang penting, karena sebagian manusia tahu hukum tapi menyelisih. Sedangkan Nabi Yahya tidak. Bila mengetahui hukum-hukum Allah dan berhukum dengannya dalam keadaan dia masih kecil dan anak-anak. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja dia kehendaki. Maka banyak-banyak bersyukur, ikhwanillah.
Nah, anak-anak yang semenjak kecil sudah mengenal dakwah yang hak ini. Ini sering-sering diingatkan kepada anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak yang semenjak kecil ditempa atau diarahkan di atas manhaj salaf oleh orang tuanya, tapi tanpa ada penyadaran bahwasanya perkara yang dia berada di atas ini adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, ketika tanpa ada kesadaran, bertambah umur tanpa disadarkan tentang nikmat yang seperti ini, tidak merasa itu nikmat, akhirnya dia tinggalkan. Dia melihat bahwasanya orang-orang di luar sana yang hidup bebas, nah, itu seakan-akan mereka yang berada di atas kenikmatan dan dia terkekang. Padahal seandainya seorang sadar dengan sesadar-sadarnya, dia akan banyak bersyukur. Karena semenjak kecil dia berada di atas bimbingan manhaj yang hak. Nah, tanpa harus mempelajari perkara-perkara batil, tanpa harus menghafal ideologi-ideologi yang rusak. Nah, tanpa harus mengenyam perkara-perkara yang terkadang di waktu tua sulit untuk dihilangkan dampaknya apa? Ini banyak disyukuri. Nah, karena sungguh, orang-orang yang mengenal dakwah di pertengahan hidup biasanya banyak hal-hal yang masih tertinggal, yang butuh dia meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam di waktu-waktu dulu dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, sehingga kita hendaknya betul-betul berusaha menjaga anak-anak keturunan kita agar mereka punya qanaah, punya perasaan merasa cukup dengan dakwah ini. Ini yang kalau orang tua tidak menanamkan hal tersebut, ketika masa-masa muda, masa-masa pencarian jati diri, kata orang, mencari jati diri, akhirnya dia mencari sendiri. Menganggap bahwasanya doktrin orang tua terhadap manhaj salaf ini adalah sesuatu pengekangan. Kenapa? Karena banyak dari metode orang tua dalam mendidik, metode seakan-akan dia pendidikan militer, atau seakan-akan dia tentara, sehingga cuma dicekokin saja tanpa ada usaha untuk menanamkan pemahaman, menanamkan kesadaran pada diri si anak. Ini penting. Karena melihat fenomena futur yang begitu banyak pada pemuda-pemuda yang awalnya mereka belajar di atas manhaj salaf. Dan juga di sisi lain dikarenakan begitu banyaknya syubhat dan begitu terbuka lebarnya pintu-pintu syahwat. Sehingga merasa ketika berada di atas manhaj salaf banyak hal-hal yang dilarang, ini dan itu dilarang, dia ingin bebas. Ini semua was-was dari iblis beserta bala tentaranya. Maka banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari al-haur ba'dal kaur, yaitu dari kemunduran setelah dia mendapatkan nikmat yang besar. Lihat Nabi Allah Yahya ini, semenjak kecil dia ditempa di atas kebaikan, maka ini contoh yang sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala mulai dari namanya, Allah yang memberikan nama kepadanya. Kemudian di waktu kecilnya Allah sudah perintahkan kepadanya untuk mengambil Alkitab dengan kuat. Dan ini juga yang hendaknya diwujudkan oleh pemuda-pemuda ahli sunnah. Dan kelanjutan ayat di ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 juga bagus untuk kita selesaikan.
berhubungan dengan sifat Yahya ini. Allah katakan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hananan min ladunna ay rahmatan wa ra'fatan wa tayassarat biha umur. Yaitu sebagai bentuk rahmat dari kami, kasih sayang dari kami, sehingga perkara-perkara beliau dimudahkan. Nah, dan perbuatan-perbuatan beliau lurus. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Yahya ini. Wa zakatan ay taharatan lil afati wal dzunub. Wa tahura qalbuhu wa tazakka aqluhu wa dzalika yatadammanu zawalul awsafil madmumah wal akhlaqil radi'ah. Nah, maksudnya yaitu beliau dibersihkan dari apa? Dosa-dosa. Dan hatinya juga bersih. Dan akalnya juga bersih. Yang terkandung juga dalam kata wazakatan adalah apa? Terjauhkannya beliau dari sifat-sifat yang tercela. Nah, dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena itulah Allah tutup pada ayat ke-13 ini wa kana taqiyya, dan adalah Yahya ini seorang yang bertakwa. Nah, seorang yang bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di atas bimbingan ilmu. Ditambah lagi wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan seorang yang jabbaran, seorang yang sewenang-wenang. Nah, serta berbuat maksiat. Kemudian Allah katakan wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini akhir ayat yang berhubungan dengan Nabiullah Yahya dalam surat Maryam. Karena sifat-sifat yang terpuji tersebut, dia pun mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisinya. Sejak awal sampai akhir beliau. Wassalamun alaihi. Keselamatan atas beliau yauma wulida wa yauma yamut, pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal. Kemudian wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan untuk hidup kembali. Tentunya ini anugerah yang sangat besar, yang hanya orang-orang khusus saja yang Allah Subhanahu wa taala beri. Oleh karena itu, kita yang tidak ada jaminan dan keselamatan tersebut, ya banyak-banyak minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebab sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yahya ini. Di antaranya yang Allah perintahkan adalah untuk mengambil Alkitab dengan kuat. Nah, ambil Alkitab dengan kuat, ambil Quran ini dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan juga bermalas-malasan, tapi ambillah dengan kuat. Karena sungguh, kesempatan yang ada terkadang tidak terulang dua kali. Selama ada kesempatan, ada kesehatan, manfaatkan untuk bisa mengambil bagian dari Al-Quran. Perkara-perkara dunia akan begitu cepat hilang. Tapi kalau kita mengambil bagian dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, maka sungguh kalau seorang mengetahui keutamaannya, tidak akan sebanding, tidak akan sebanding dengan dunia dan isinya. Dengan niatan ikhlas tentunya. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berhubungan dengan pembahasan kemarin, alhamdulillah, ada ralat sedikit. Kita kemarin siapa Ashabul Hijr, keliru kemarin. Nah, Ashabul Hijr siapa? Yang seharusnya adalah siapa?
saleh. Nah, baik ashabul hijr ya Nabi Allah saleh. Karena beberapa ayat setelahnya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan fa akhadathum as-sayhatu musbihin. Nah, mereka itulah kaum Tsamud. Nah, barakallahu